Masih Ramadan, siapa yang diberikan ke tengah langsung, ada Ruben Ferdinand, masih kita lihat strike dan gol! Ya, Apex Sintayong Liga 1 diliburkan selama Indonesia mengikuti gelaran Piala Asia U23. Tentu ini cukup menarik, di mana Piala Asia U23 Qatar bukan agenda FIFA. PSSI dan Sintayong sepakat memasang target tinggi di Piala Asia U23 2024, yaitu masuk babak 4 besar dan lolos Olimpiade Paris 2026. Atas target tinggi tersebut, PSSI bahkan sampai harus menghentikan kompetisi Liga 1 agar memberikan dukungan maksimal bagi pelatih Sintayong guna tampil optimal di Piala Asia U23. Marcelo Ferdinand di kotak penalti, Marcelino! Dunia! Ya, PT LIB selaku operator Liga 1 resmi menunda sementara kompetisi ini pada pekan ke-31 dengan alasan kepentingan Timnas U23 pada Piala Asia 2024 bertanggal 30 Maret 2024. Namun, penundaan Liga 1 pada pekan ke-31 ini menuai banyak pro dan kontra. Namun PSSI selaku lembaga yang menaungi persepak bolaan di Indonesia menilai kebijakan ini diambil demi menyukseskan Timnas U23 mendapatkan slot pada Olimpiade Paris 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Erick Thohir pada akun pribadi Instagramnya. Meski tidak akan mudah, Erick Thohir merasa optimis dengan skuad Garuda Muda dengan memastikan satu tempat di Olimpiade Paris 2024. Tantangan yang tidak mudah, tapi Timnas Indonesia U23 masih punya peluang untuk tampil di Olimpiade jika mampu menembus 4 besar Piala Asia U23 di Qatar, ujar Erick Thohir. Ya, lebih lanjut, Erick Thohir meminta doa dan dukungannya kepada masyarakat Indonesia. Meski tak bisa memberikan dukungan secara langsung ke Qatar, tapi skuad Garuda U23 diharapkan bisa menunjukkan kualitas gemilang di Piala Asia U23 2024. Ya, Piala Asia U23 2024 menjadi ajang Timnas Indonesia menuju Olimpiade Paris dengan syarat harus mengamankan tempat di babak semifinal. Itu pun, jika ingin lolos otomatis, Timnas minimal menempati peringkat ketiga terbaik pada kompetisi tersebut. Peluang Timnas Indonesia U23 dalam berlaga di Olimpiade Paris 2024 masih terbuka, mengingat dengan skuad yang dimiliki oleh Sintayong cukup mentereng. Dari hasil drawing yang sudah dilakukan, Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Tidak mudah memang untuk lolos ke babak berikutnya, namun kita berharap Sintayong dan anak-anak asuhannya dapat memberikan hasil yang maksimal pada ajang tersebut. Terobosan sangat baik kepada Marcelo Ferdinand di kotak penalti, Marcelino! Dunia! Indonesia will field the same team in the Asia U23 Cup. This is very unexpected. If Indonesia can perform like in the Qatar Cup yesterday, it could be that Indonesia can enter the final of the U23 Asia Cup. Ya, Timnas Indonesia U23 akan tampil di Piala Asia 2023 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Skuad Garuda Muda tergabung di grup A Piala Asia U23 bersama tuan rumah Timnas Qatar, Timnas Australia, dan Timnas Yordania U23. Namun pihak AFC kaget bukan kepalang, bagaimana tidak, hampir semua pemain yang bermain di Piala Asia Senior akan kembali turunkan pada Piala Asia U23. Tentu ini membuat pihak penyelenggara AFC terkejut bukan main. Ya, kenapa bisa begitu? Seperti kita tahu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong menurunkan pemain muda di Piala Asia Senior, dan hampir semuanya berada di kisaran umur 23 tahun. Tak cuma itu saja, di era Sintayong, Timnas U23 dan Timnas Senior sama-sama memiliki skuad yang sama. Jadi menurut Sintayong, tidak ada tim U23 ataupun senior, sebab di kedua tim tersebut sama-sama diisi oleh para pemain muda yang sama. Tentu prospek ini membuat semua pelatih Piala Asia U23 kaget, termasuk pihak AFC. Ya, tentu saja jika Timnas Indonesia bisa menurunkan tim yang sama seperti di Piala Asia Senior, Indonesia diprediksi bisa menembus final hingga juara Piala Asia U23. Dari Arhan kita lihat guys. Wow. Ya, sementara itu di Piala Asia U23 nanti akan ada 16 tim.
Dari 16 tim yang berlaga di Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya debutan pada edisi kali ini. Bersaing dengan 15 tim terbaik Asia lainnya tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim Garuda Muda. Dari Arhan kita lihat guys. Wow. Ya, meski begitu, Timnas Indonesia tidak perlu minder. Pasalnya terdapat sejumlah pemain yang sudah merasakan kerasnya Piala Asia di level senior. Setidaknya, ada 11 pemain di bawah 23 tahun yang masuk skuad Timnas Indonesia senior. Ya, mereka adalah Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Justin Hubner, Ipar Jenner, Rafael Struijk, Pratama Arhan, Hernando Ari, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, hingga Ramadan Sananta. Ya, dari nama-nama di atas, sebagian besar banyak mendapatkan menit bermain ketika Timnas Indonesia senior, menorehkan sejarah dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Ya, di posisi penjaga gawang, sepertinya pelatih Sintayong sudah menjatuhkan pilihan kepada Hernando Ari. Bagaimana tidak, di level senior saja, ia adalah pilihan utama, bahkan membuat Nadeo Argawinata menjadi cadangan. Ya, sementara di posisi bek, Sintayong punya Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Adapun posisi bek kiri biasanya ditempati Pratama Arhan. Sayangnya, di posisi bek kanan, Timnas Indonesia tidak bisa diperkuat oleh Asnawi Mangku Alam lantaran usianya sudah melewati batas. Akan tetapi, penggantinya tidak kalah oke, yakni Witan Sulaiman. Pemain pinjaman Bayangkara FC beberapa kali dimainkan Sintayong pada posisi ini. Begitu juga ketika bisa memperkuat Persija Jakarta. Kemudian di lini tengah, Sintayong punya duet Ipar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Ketiga pemain ini sudah menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang tangguh di Piala Asia 2023 dan selalu menjadi starter. Sedangkan barisan depan Timnas Indonesia U23 juga memiliki opsi yang menjanjikan. Rafael Struijk bisa dipasang winger kiri, kemudian Hoki Caraka dengan kecepatan berlari yang mumpuni bisa dipasang di kanan. Ya, sementara ujung tombak bisa ditempati Ramadan Sananta. Meski tidak dimainkan ketika Piala Asia, setidaknya dalam beberapa laga ia sempat menjadi andalan Sintayong di lini depan. Ya, dan inilah prediksi mengerikan formasi Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2023. 제가 부임하고 2년 동안은 우리 코로나 때문에 그 팀을 만들 수 있는 시간이 없었고 이제 시간이 거의 뭐 이제 2년 지나면서 제가 Ya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong menargetkan timnya bisa menang atas Irak. Pertemuan kedua tim itu dalam fase grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion GBK Jakarta pada 6 Juni 2024. Sintayong menyebut baik laga timnya yang akan bermain di kandang. Pasalnya, Timnas Indonesia akan bermain lepas melawan Irak karena mendapat dukungan dari supporter. Ya, skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, sedang dalam kepercayaan diri yang cukup bagus. Sebab, tim itu baru saja menang 3-0 atas Vietnam dalam ajang yang sama di Stadion Maidin Selasa 26 Maret kemarin. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnya akan menyiapkan diri agar dapat tampil maksimal dalam laga itu. Oleh dikarenakan, ia ingin membawa Timnas Indonesia menaklukkan Irak. Tentu hadirnya seperti Jai Ijes, Tom Haye, dan Nathan Joaon akan menambah kepercayaan diri skuad Garuda untuk mencegah Timnas Irak di GBK nanti. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan kebahagiaan ke fans sepak bola Indonesia, biar bisa menang lawan Irak, ujar Sintayong. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kedua grup F dengan 7 poin. Poin itu dari 2 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kekalahan. Sementara itu, Irak berada di puncak klasemen grup F dengan 12 poin. Poin itu dari 4 kemenangan yang diraih tim tersebut dalam 4 laga. 이 많이 따르고 그러니까 좀 나왔다. 뭐 베트남 약한 오늘 우리한테 좋은 운이 많이 따라서 우리도 좋은 승리를